ngomongin tentang social and community well-being. Who is agree with me kalau well-being isn't just about happy, being wealthy and successful. Nah, teman-teman sekarang malam ini boleh nggak teman-teman sekarang jarinya di seperti ini supaya teman-teman ingat ya kalau tadi sudah ngomong tentang karir di jempol dan kita akan ke jari telunjuk, index finger and the pinky fingers. Ya, kita akan ngomongin tentang social and community well-being. Apa sih definisinya atau apa sih yang dimaksud? What's the meaning gitu kan? Jadi katanya social well-being itu kalau having strong relation and love in your life dan punya juga sense of engagement kalau community itu ya. Punya the sense of engagement kepada di mana di tempat kita hidup tiap hari gitu ya. Nah, kita akan mulai dulu dengan jari telunjuk kita. Jadi udah gini kita turunin ya. Sekarang kita ngomong tentang jari telunjuk kita yang sering kita pakai tunjuk-tunjuk ya tiap hari. Oke. So, saya mau ngomong seperti ini. Teman-teman setuju nggak kalau teman-teman itu termasuk manusia? Manusia itu adalah makhluk sosial. Betul nggak? Jadi dia nggak bisa sendiri loh. Nggak bisa hidup sendiri. Manusia itu makhluk sosial. Emosinya kita sebagai manusia sangat-sangat diinfluence oleh lingkungannya kita. Karena manusia adalah makhluk sosial. Kita kasih contoh dari ini semua penelitian-penelitian yang dilakukan oleh Harvard Study ya kalau kita ngomong ya. Jadi Gallup juga bekerja sama dengan berbagai penelitian-penelitian gitu ya. Kita kalau ada di lingkungan, kalau kita ngomong kita ada di lingkungan, kalau tier 2 kita adalah para perokok, kira-kira berapa persen kemungkinan kita sebagai perokok juga? 61%, ya, 61% itu dipengaruhi oleh ring pertamanya kita. Kalau kita ada di lingkungan perokok, itu 61% minimum kita akan jadi perokok, kemungkinannya. Lalu kalau tier 3 kita, jadi teman punya teman merokok, masih di lingkungannya kita. Kita itu masih bisa jadi perokok di 29%. Itu hasil penelitiannya teman-teman. Jadi teman-teman amazing gimana social life kita bisa mempengaruhi. Ini baru contoh tentang perokok. Gimana kalau yang merokok itu temennya lagi gitu. Kalau kita ngomong udah ke ring 4, itu aja masih bisa mempengaruhi kita 11%. Ya, kalau kita ngomong ini ada satu penelitian juga dari Nicholas Christakis dari Harvard juga meneliti selama 30 tahun. Mungkin sekarang ada penelitian yang baru ya, karena ini kurang lebih 30 tahun. Bahwa benar-benar orang itu sangat terpengaruh dengan yang lainnya. Makanya social well-being itu menjadi salah satu yang penting untuk kita perhatikan juga gitu dalam kehidupan kita. Karena apa? Social well-being ini akan mempengaruhi habitnya kita, menjadi behaviornya kita. Lalu kita mau ngomong tentang ini, teman-teman. Apa kira-kira? Guilty pleasure, cemilan. Oke. Teman-teman percaya nggak? Seorang ibu yang obes itu biasanya anaknya obes juga. Salah satu anaknya pasti obes. Kalau kita ada di lingkungan dengan teman-teman yang kebanyakan adalah bulat juga, itu kemungkinan kita menjadi bulat itu tinggi. Setuju nggak? Teman-teman, pengaruh social life-nya kita itu sangat tinggi. Ya, sangat-sangat tinggi. Ya. Jadi benar-benar kita melihat bahwa social well-being, kalau kita mau thriving social well-being-nya kita mesti aware tentang ini. Ya, karena manusia adalah makhluk sosial. Sekali lagi, sangat di-influence habitnya kita. Saya sangat tertarik. Di sini ada Kak Vina juga, teman saya, sama-sama partner saya juga, gitu ya. Saya sangat tertarik bagaimana orang merubah habit itu butuh
minimal 90 hari, teman-teman. Dan bagaimana pengaruhnya gitu. Jadi kalau misalnya benar Pak Adis mau gaul sama Pak Ong, bisa ikutan ganteng nggak? Nah bisa Pak, karena itu ada pengaruhnya ya. Social life-nya kita, lingkungan sosialnya kita nanti akan berpengaruh juga ke komunitinya kita ya. Jadi teman-teman mesti benar-benar mulai sekarang aware banget. Social life kita kayak gimana? Yuk coba 10 detik deh kita pikirin, aduh kita ada di social life yang kayak gimana. Saya sih percaya bahwa social life ini juga pengaruh banget dengan workplace-nya kita ya. Kalau kita di sini kan sebagai leader kita punya tim, kita punya apa gitu ya. Salah satu yang sangat pengaruh itu adalah mereka itu adalah makhluk sosial. Jadi kalau teman-teman punya tim, ya nggak ngomongin tim yang obes di dalam ya, meskipun gambarnya ini tapi kita nggak ngomongin teman yang obes, tapi kalau kita ngomong tentang manusia sebagai makhluk sosial, bagaimana supaya di tempat kerja ini perform dengan lebih baik adalah orang-orang yang perform lebih baik. Kalau teman-teman nanti sempat baca Well-being at Work ya bukunya, itu di sana jelas-jelas dijelaskan banget oleh Gallup bahwa orang yang performance-nya bagus, orang yang punya engagement bagus di perusahaan, biasanya mereka punya best friend juga. Orang-orang yang punya best friend di kantornya itu biasanya performance-nya lebih bagus. Kenapa? Dia punya motivasi. Setidaknya motivasi ketemu temennya gitu, bukan cuma motivasi kerjaannya doang, tapi punya teman untuk diskusi, punya teman untuk sharing, alias punya teman sharing gitu ya. Terus performance-nya pasti meningkat, dan dia juga akan stay biasanya lebih lama di perusahaan gitu ya. Ini kayaknya gambar ini kita lewatin dulu ya. Nah nanti saya akan sambung juga tentang sosial dan community, apa nih sambungannya ya gitu ya. Kita akan polling dulu, pernah nggak teman-teman dalam 30 hari terakhir melakukan jadi volunteer atau donasi atau apapun dalam 30 hari terakhir? Oke, happy ya. 86% bilang melakukan volunteer. Volunteer itu nggak perlu, ya bukan nggak perlu sih, sebenarnya perlu juga gitu ya. Kalau saya sih bangga sekarang, itu adalah salah satu dari membernya BNI Grow, Dr. Metz itu volunteer jadi dokter ke Cianjur ya, di mana di sana ada bencana, beliau turun langsung gitu. Itu pasti happiness-nya tinggi. Kita sebagai makhluk sosial, ketika kita masuk ke community kita, gitu ya, kita ngomongin tentang ininya dulu deh. Ya, kita masuk ke dalam community atau lingkungan hidupnya kita. Kita baru ngomong lingkungan kita sejahtera itu ketika kita mempunyai rasa aman dan nyaman. Setuju ya? Gitu. Di sini siapa yang berani jalan sendiri malam-malam di lingkungannya, pulang kerja jalan kaki? Jangan naik mobil, jangan naik motor. Siapa nih di sini yang berani? Nah, kalau kita ngomong manusia sebagai makhluk sosial, community atau lingkungan hidupnya kita itu harus nyaman. Nah, gimana supaya lingkungan kita bisa nyaman? Kita harus give back to the community. Benar ya? Betul nggak? Kayak sekarang contoh, orang-orang perokok itu kalau zaman dulu enak kan ngerokok di mana aja. Di Indonesia udah mulai nih tempat ngerokok di mall udah dipersulit gitu ya. Ada dia di luar atau apa gitu. Itu lingkungan kita makin lama makin baik. Lingkungan kita makin baik. Kalau dulu basicnya cuma apa? Air yang kita pakai, air yang bersih. Itu yang penting. Kalau dulu di desa-desa mau cari air bersih itu benar-benar mesti jalan 2 km ke sungai baru dapat. Kalau sekarang air bersih gampang gitu ya. Komunitas kita, komunitinya kita, bukan komunitas ya, komunitinya kita udah makin baik, lingkungan hidupnya kita udah makin baik gitu. Segala sesuatunya udah makin lebih baik lagi. Tapi apakah itu safety buat kita? Belum tentu. Makanya kita masih punya tugas yang banyak untuk menjadikan community kita community yang well-being ya, well-beingnya itu bisa thriving gitu, bisa terus berkembang, gak struggling. Di sebagian tempat di Indonesia itu masih struggling, ya struggling. Kenapa? Masih takut jalan sendirian, masih takut juga kalau ke tempat yang ramai kayak ke pasar baru dicopet gitu kan, kayak gitu. Beda dengan di Singapura, mau di
kotanya bersih. Di Bali ada satu desa yang bersih. Ini Pak Owen yang tahu nih. Ada satu happy ya. Ada satu desa di Bali itu benar-benar bersih. Pak Owen bisa buka mic di desa apa namanya ya Pak Owen? Kok tiba-tiba blank sih saya namanya. Panglipuran. Nah, itu benar-benar bersih banget. Nanti kalau mau minta fotonya tanya Pak Owen ya. Pak Owen itu soalnya jagonya mencari daerah-daerah itu. Bisa mulai dari RT RW. Benar. Jadi kita akan mulai sebenarnya lingkungan kita itu bukan cuma dari RT RW. Mulainya dari mana coba? Dari keluarga kecil kita kan. Well-being-nya. Bagaimana kita mengajarkan anak-anak kita untuk bisa memisahkan sampah. Benar ya? Membuang sampah pada tempatnya udah biasa ya, memisahkan sampah mulainya seperti itu gitu ya. Jadi benar-benar kita bisa membuat community well-being itu mulainya dari sana. Dan ini kalau mau share ini dikasih waktu 20 menit saya nggak cukup, dari tadi bingung mau share yang mana dulu gitu kan ya. Soalnya people around us itu benar-benar influence our well-being. Nah, kalau ngomong tentang community well-being, saya senang karena beberapa teman-teman seperti kayak Pak Owen, terus ada beberapa lagi udah mau bikin community yang buat orang-orang tua, buat anak-anak muda gitu, sudah mulai ada yang lebih tertata kalau kita ngomong. Jadi kesejahteraannya terus berkembang, well-being-nya itu terus dipikirkan. Sekarang ini anak-anak muda sekarang udah benar-benar tahu butuh mengejar yang namanya well-being.